Tuntunan Sabda, Homili Minggu Paskah, 17 April tahun 2022, Injil Yohanes, bab 20, ayat 1-9. Ayat emas, ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah untuk kita semua. Dengan adanya Paskah, maka harapan manusia akan keselamatan yang kekal menjadi kenyataan. Dengan Paskah, semua orang merasa berharga di mata Tuhan, sebab masing-masing manusia mendapat penebusan berlimpah dari Tuhan sendiri. Jadi, kebangkitan Kristus membawa harapan baru akan keselamatan yang kekal, dan bahwa sesungguhnya kita semua berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan bahwa memang tidak ada seorang pun yang menjadi saksi mata dalam peristiwa kebangkitan itu, dan tidak ada seorang penulis Injil yang menggambarkannya secara terperinci. Seorang pun tidak dapat mengatakan bagaimana hal itu terlaksana secara lahiriah. Dan memang kebangkitan Yesus tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Walaupun merupakan satu peristiwa yang dapat dibuktikan dengan makam kosong dan kenyataan pertemuan para rasul dengan Kristus yang bangkit, namun kebangkitan itu berada dalam inti misteri iman sebagai sesuatu yang melampaui akal budi manusia dan melampaui sejarah juga. Karena itu, Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada dunia karena melampaui akal budi manusia dan sejarah, tetapi kepada murid-muridnya yang beriman kepadanya dan yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi kita hingga saat ini. Dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul mengisahkan pengalaman Petrus bersama para rasul untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus di rumah perwira Kornelius. Di sini, Petrus mengisahkan Yesus kepada mereka. Yesus itu disebut Kristus karena ia diurapi oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Yesus itu berkeliling sambil berbuat baik semasa hidupnya karena Allah menyertai dia. Ia mengalahkan iblis dan kuasanya, dan dengan tegas mengakui dirinya sebagai saksi kebangkitan Kristus, karena Kristus sendiri yang menugaskan mereka, menugaskan dia dan teman-temannya untuk berani bersaksi. Mereka bersaksi bahwa Yesus sudah ditentukan Allah menjadi hakim bagi orang-orang hidup dan mati. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit mulia akan mendapat anugerah pengampunan dosa. Petrus menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Yesus Kristus ini karena merupakan wujud nyata kasih Petrus kepada Yesus. Kita tahu ia sudah menyangkal Yesus 3 kali, namun ia juga bertobat sehingga boleh kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penebus. Lalu Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa kita semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebab itu kita harus setia mencari harta yang di atas, yakni harta surgawi, tempat di mana Yesus Kristus berada. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus adalah hidup kita. Ketika ia menyatakan diri, kita pun ikut bersamanya. Jadi Paskah membuat hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena apapun hidup kita, siapapun diri kita, Tuhan senantiasa menyertai dan menebus kita. Ini juga menjadi sebuah alasan
mengapa kita harus berani menjadi saksi Kristus. Yohanes dalam bacaan Injil memberikan sebuah bukti yang nyata bagi kebangkitan Kristus dengan adanya fakta makam kosong. Dikisahkan bahwa pada hari pertama minggu itu suasana masih gelap. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, sehingga ia berlari kembali untuk mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Dan Maria Magdalena mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah diambil orang dari kubur dan ia juga tidak tahu di mana jenazah Yesus diletakkan. Lalu Petrus dan Yohanes berlari ke kubur Yesus. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Yohanes tiba lebih dulu, namun hanya menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan berada di atas tanah. Namun ia tidak masuk karena ia menghargai Petrus sebagai pemimpin yang ditetapkan Yesus bagi mereka, paus pertama dalam gereja Katolik. Sehingga walaupun Petrus datangnya lebih lambat, namun dia menunggu Petrus untuk masuk duluan dan memastikan bahwa kubur Yesus kosong. Setelah itu Yohanes masuk, dia melihat dan percaya juga. Satu pesan penting yang diberikan oleh seluruh bacaan pada hari ini, dan saya mau mengatakan bahwa ini adalah pesan bagi kita yang bisa kita bawa pulang di Minggu Paskah ini, adalah Yesus memang sudah bangkit. Para rasul adalah saksi mata, tetapi kita semua, Anda dan saya juga dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus yang baik. Lalu bagi kita, bagaimana menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus Tuhan kita itu di dalam keseharian hidup kita? Yang pertama, kita menjadi saksi Kristus di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita sehari-hari adalah kesaksian kita. Jadi hendaknya kita bukan menjadi pembicara firman saja, tetapi yang paling penting adalah kita menjadi pelaku firman. Mata orang di dunia ini sangat jeli. Kalau kelakuan kita tidak lebih baik dari mereka, maka mereka tidak akan percaya dengan Yesus. Perbuatan yang baik dari orang percaya adalah lebih baik dari khotbah di mimbar, karena khotbah di mimbar hanya bersifat teoritis, sehingga seorang bapak tidak bisa memaksa anaknya ke gereja kalau dia juga malas berdoa dan lebih suka menonton bola dan balap atau pergi mancing. Seorang ibu juga tidak bisa memaksa anaknya untuk berdoa kalau dia suka menonton sinetron atau drakor, drama Korea sampai nangis-nangis lagi. Bukan menangisi dosa-dosanya karena tidak ke gereja, tapi menangisi para penipu di televisi. Romo juga jangan menasehati umatnya untuk tidak marah, tetapi dia suka marah-marah. Ada seorang romo ke dokter, diperiksa sakit darah tinggi. Dokter berkata, sebabnya itu karena romo suka marah-marah. Dia pulang memberitahu sama kosternya, maaf, kalau selama ini saya suka marah-marah. Kamu tahu kan? Iya Romo, kelihatannya seperti itu, kata kosternya. Romo melanjutkan, baik, saya sakit juga karena itu. Sekarang saya berjanji bahwa saya akan berhenti marah-marah supaya saya bisa sembuh, sakit saya bisa hilang. Lalu untuk mengingatkan dirinya, Romo menulis di kertas HVS dan menempelkan tulisan itu di pintu depan kamarnya. Dia menulis, Romo yang lama sudah meninggal, sudah mati. Yang ada hanya Romo yang baru saja. Benar, hari pertama baik-baik saja. Hari kedua pada pagi hari masih baik. Waktu sorenya Romo mulai agak marah sedikit. Dan ya kelakuan Romo hampir kembali kepada sikapnya yang semula.
Ternyata pada hari ketiga Romo mulai marah-marah lagi. Akhirnya sore harinya si Koster mengambil tulisan itu dan menambah dengan tulisannya sendiri, tulisan dari Koster itu. Tulisan dari Romo itu berbunyi, Romo yang lama sudah meninggal, sudah mati, yang ada hanya Romo yang baru saja. Dan Koster menambahkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi mari menjadi saksi Kristus lewat perbuatan, memberikan teladan yang baik, agar kita bisa memberikan kesaksian bahwa Kristus mengasihi semua manusia dan lewat wafat serta kebangkitannya dia menyelamatkan semua manusia. Yang kedua, kita menjadi saksi Kristus di dalam perkataan. Paulus mengatakan, hendaklah kata-kata kita memberi rasa seperti garam. Hendaknya kata-kata kita memberikan kehidupan dan kebangkitan kepada sesama, sama seperti kehidupan yang diberikan kepada kita lewat kebangkitan Yesus. Kata-kata kita bisa membunuh dan menghilangkan kehidupan seseorang. Jadi jagalah mulut kita dan kata-kata kita. Seorang ibu pernah mengeluh ke seorang Romo. Dia mengeluh bahwa dia selalu bertengkar dengan suaminya. Lalu Romo bertanya, kapan itu terjadi? Dan biasanya terjadi kapan saja? Ibu itu menjawab, waktu suami pulang kerja, mulai di situ dan sampai malam. Lalu Romo katakan, baik, tunggu sebentar. Romo kemudian membawa sebotol air dan berkata kepada ibu itu, ini air mujizat, air ajaib. Bawalah ke rumah, dan ketika suamimu pulang kerja, masukkan air ini di mulut, jangan ditelan, tetap di mulut saja sampai suami selesai makan dan dia istirahat, baru kamu telan airnya. Begitu ya, lalu seminggu baru kembali. Setelah seminggu, ibunya datang dan berkata kepada Romo, terima kasih Romo, suami saya sudah gak marah lagi. Memangnya itu air apa? Romo menjawab, itu air minum biasa, air aqua biasa. Saya berpura-pura dengan air itu supaya ibu bisa diam. Jangan ngomel-ngomel. Suami pulang kerja tentu capai. Tunggu saat yang baik baru ngomong. Pasti baik kan? Ibu itu menjawab, iya ya, saya baru sadar. Ibu itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Romo. Jadi jangan sampai kata-kata kita membunuh seseorang. Harus memberikan kehidupan. Sama seperti Yesus yang memberikan kehidupan lewat kebangkitannya. Itulah bagaimana kita menjadi saksi di dalam perkataan. Saudara dan saudariku, Kristus telah bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sendiri telah menebus kita masing-masing. Sekarang seperti para rasul, para murid, kita hendaknya menjadi saksi kebangkitan itu lewat perbuatan dan perkataan kita, agar makin banyak orang mengetahui kabar gembira bahwa Kristus telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa lewat kasih dan pengorbanan. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.